Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim dimanapun berada, yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi di channel Majlis Datul Aliyah. Yang baru mampir ataupun pemirsa yang sudah setia selalu mendukung kami, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saat ini sedang menjadi bahan perbincangan tentang bagaimana hukumnya sholat Jumat di hari raya Idul Adha, yang kebetulan hari raya Idul Adha di tahun ini 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat. Maka muncullah pertanyaan lama, namun kembali lagi karena bertepatan lagi, jadi seperti momen ya, bertepatan. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita sama-sama kita simak beberapa pendapat ulama tentang bagaimana hukum melaksanakan sholat Jumat di hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ya. Baik, sama kita simak. Yang pertama yaitu pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Wa qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, fil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, juz 4 halaman 491. Qala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, idza ittafaqa yaumu jumu'atin yaumu 'idin, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa hadara ahlul qura alladzina tulzimuhumul jumu'ata, penduduk negeri yang wajib salat Jumat datang hadir salat Id. Li bulughi nida'il baladi, karena panggilan untuk salat itu sampai kepada mereka. Fa sallau al-'ida, lalu mereka salat Id pagi itu, salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Lam tasqut al-jumu'atu, maka kewajiban sholat Jumatnya tidak gugur. Maka paginya dia tetap sholat Id dan Jumatnya dia tetap sholat Jumat. Bila khilafin, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. An ahlil baladi. Wa fil ahlil qura wajhani. Adapun bagi penduduk yang tempat dilaksanakannya sholat itu, dua pendapat. As-sahihul mansusu, pendapat yang sahih yang disebutkan secara teks mansus nas li Syafi'i fil pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al wal qadimu annaha tasqut, maka menurut pendapat qaul qadim tidak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat kedua, wal qadimu, pendapat yang qadim, annaha tasqutu, gugur, tak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat yang kedua, la tasqutu, tidak gugur, wajib salat Jumat. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i tetap sholat Jumat. Adapun kalau ada ustadz, kiai, tuan guru yang berceramah, sudah sholat Id saja, nanti siangnya nggak sholat Jumat lagi, sholat zuhur saja. Itu pendapat mazhab Hambali. Berdasarkan hadis, faman sya'a falyujammi'. Siapa yang mau menggabungkan, gabungkanlah. Maksudnya, kalau dia sudah datang sholat Id, maka Jumat tadi tidak datang lagi, karena pada zaman itu orang yang jauh dari kota Madinah, orang gurun, orang badui, nggak mungkin dua kali datang ke Madinah. Kalau udah datang pagi aja, habis itu pulang nanti zuhur, nggak usah Jumat lagi. Tapi untuk kita di zaman sekarang, masjid banyak, khotib ada, kenapa tidak sholat Jumat? Maka saya dalam hal ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i, maka tetap sholat Jumat, hadiri sholat Jumat, mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, bersilaturahim dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keduanya yaitu pendapat dari
Buya Yahya. Beliau adalah pengasuh pembina dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Bersama-sama kita simak. Bagi orang yang asli yang wajib Jumatan, kemudian dia kok sholat id, bukan orang tidak sholat id, jangan dibahas yang tidak sholat id. Tidak sholat id otaknya ini. Apakah sholat id itu sudah menggugurkan kewajiban Jumatannya atau tidak? Harus paham di sini. Sudah nggak sholat id, nggak Jumatan, nggak duhuran lagi, bagaimana nanti? Bukan itu. Jadi pertanyaannya ini berlaku bagi untuk orang yang dia wajib Jumatan, kemudian dia sudah melakukan sholat id, apakah Jumatan tetap wajib? Ada di situ pendapat, berbeda-beda pendapat. Pendapat pertama adalah madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Enggak ada perbedaan, sudah enggak ada pembahasan, ya tetap seperti biasanya sesuai dengan syarat-syarat madhab Hanafi Malik. Kalau wajib Jumatan, ada Jumatan, biarpun sudah sholat, enggak ada alasannya, tetap Jumatan asalkan sudah wajib. Ini menurut madhab Maliki dan Hanafi. Sebab kita pisahkan, karena madhab Hanafi Maliki syarat-syarat wajibnya juga ada sendiri aturannya. Jadi dalam madhab Hanafi Maliki tetap wajib, enggak ada perbedaan apakah Jumatan tepat di hari id atau tidak hari id. Kalau memang wajib Jumat ya Jumatan, enggak ada alasan, tetap. Nah ini karena hari ini zaman internet mudah kita interaksi ke sana kemari, sehingga kadang masuk madhab bukan madhab kita. Yang kedua adalah mungkin langsung dari tetap seperti biasa kita ambil pendapat yang kedua adalah pendapat dari madhab Hambali. Bagi yang sudah melaksanakan sholat Jumat, sholat Id, yang wajib Jumatan kemudian sudah melakukan sholat id, maka dia boleh meninggalkan Jumatan tapi tetap sholat duhur, tetap sholat duhur. Ini harus ilmu harus sampaikan, yang nggak boleh kan main-main agama. Nah kita kan dalam madhab kita beda, kita madhab Syafi'i di mana? Dalam madhab Imam Syafi'i, bagi orang yang sudah sholat hari raya Idul Fitri, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Anda Syafi'i. Dan yang ketiganya kita sama dengarkan pendapat dari Ustadz Adi Hidayat. Apakah benar dan diperbolehkan saat hari Jumat dan bertepatan dengan hari Id kita tidak perlu sholat Jumat lagi karena kita sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Terima kasih Ustaz. Menurutku saya insyaallah. Hadis seputar ini itu setidaknya ada 7 hadis. 7 hadis. Ada dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada dari kemudian sahabat yang lainnya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kesimpulannya? Dua kesimpulannya. Pertama, jika hari Id bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat Id, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah. Untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat duhurnya saja. Awas, bukan gugur kewajiban Jumat, awas. Nggak ada pendapat ulama mengatakan gugur Jumat. Jadi jangan antum simpulkan Jumatnya gugur karena pertepatan ini dengan Jumat. Bukan, tidak ada keterangan begitu. Yang ada rukhsah. Ini kesimpulan pertama. Bagi kalangan tertentu, untuk dia mendapat keringanan, tidak menunaikan Jumatnya, tapi menunaikan langsung dengan duhurnya. Yang kedua, tetap berlaku hukum Jumat. Jadi tidak gugur seketika, atau rukhsahnya tidak berlaku kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seluruh rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan apa ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul 2 hari raya idain. 2 hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di 2 waktu itu. Saat bertemu Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman
shalla, maka siapa yang ingin menunaikan salat, faman shalla, kan? Siapa yang ingin menunaikan salat maka silakan kerjakan. Faqad ajza'ahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silakan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi laqad ijtama'a idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya. Saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya yang disimpulkan dilihat, ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam dua situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan, dan sebagainya. Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat. Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam, maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat. Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. Satu, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma dua. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan zuhurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat id? Sunnah. Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, nggak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang idnya. Jangan dibalik. Saya pernah punya teman dari Afrika. Itu Masya Allah. Kalau Jumatan, ada sifat malas bagi dirinya. Tapi satu kali dalam masa id, dia ketiduran. Begitu bangun orang sudah kembali dari id. Marah-marah. Dibangun untuk id. Kenapa saya nggak dibangunkan? Kenapa saya dibangunkan? Teman-teman bilang, antum nih gimana? Jumat yang wajib, antum santai. Ketinggalan sholat id yang sunnah, antum marah-marah. Akhi, kalau Jumatan, tiap pekan ada. Kalau sholat id, setahun nunggunya. Masya Allah. Nah, kalimat itu tidak tepat sebagai hujah. Tidak tepat sebagai hujah. Jadi kalau ingin menimbal hukum, bukan masalah waktunya. Yang ditimbang adalah kekuatan prioritas hukumnya. Paham? Dan yang kedua adalah situasi yang sedang kita alami dalam kondisi kita mengamalkan amalannya. Itulah beberapa pendapat dari ulama Nusantara ya, yang mudah-mudahan kita bisa bijak dalam menanggapi beberapa pendapat ulama dan juga menyikapi perbedaan daripada pendapat. Yang jelas semua itu ada dalilnya ya, ada dasarnya ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa saling toleransi. Yang terpenting adalah silaturahim. Baik, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.